Harry Potter and the Prisoner of Azkaban musim panas kembali datang. Dan seperti biasa, Harry Potter harus menghabiskan liburannya bersama keluarga Dursley. Sejak awal, kita tahu bahwa ini bukan rumah yang penuh kasih sayang. Keluarga Dursley selalu menganggap Harry sebagai beban. Dudley, sepupu gemuknya, selalu mengejek dan memamerkan semua hadiah yang dia dapat, sementara Harry hanya menerima perlakuan dingin. Tapi musim panas kali ini terasa lebih menyiksa. Harry sudah berusia 13 tahun, semakin mengerti siapa dirinya, dan semakin rindu dengan dunia sihir yang sesungguhnya. Dunia yang membuatnya merasa berarti. Semua berubah ketika Bibi March datang berkunjung. Bibi March terkenal suka menghina orang tua Harry, terutama ayah dan ibunya. Duduk di meja makan dengan suara keras dan tatapan penuh ejekan. March menyebut ayah Harry pemalas dan ibunya perempuan aneh yang membuat malu keluarganya. Kata-kata itu menusuk hati Harry. Amarahnya memuncak. Dan tiba-tiba, tanpa kendali, tubuh Bibi March mulai mengembang seperti balon, melayang ke langit-langit rumah. Semua orang panik, sementara Harry berdiri dengan napas tersengat. Ia baru saja melakukan sihir di luar sekolah, sebuah pelanggaran serius. Tak menunggu lama, Harry berkemas dan kabur dari rumah, berjalan di jalanan gelap dengan hati berdebar. Ia tidak tahu harus kemana, sampai tiba-tiba ada sesuatu yang mengejutkan. Dua mata besar berkilau dari kegelapan, dan, bang, sebuah bus ungu raksasa muncul, entah dari mana. Bus itu bernama Night Bus, kendaraan sihir khusus bagi penyihir yang sedang kesulitan, dengan supir eksentrik dan suasana aneh. Bus ini membawa Harry melesat melewati jalanan London dengan kecepatan luar biasa. Kursi dan ranjang bergetar di dalamnya. Perjalanan berhenti di Leaky Cauldron, penginapan terkenal di dunia sihir. Di sana, Harry bertemu Menteri Sihir, Cornelius Fudge, yang mengejutkannya dengan kabar bahwa ia tidak akan dikeluarkan dari Hogwarts meskipun melakukan sihir di luar sekolah. Namun, ada berita yang lebih mengerikan. Sirius Black, seorang tahanan berbahaya dari Azkaban, telah kabur. Semua percaya bahwa ia adalah pengikut setia Lord Voldemort, orang yang telah mengkhianati orang tua Harry dan menyebabkan kematian mereka. Kabar itu membuat dunia sihir gempar. Tak lama kemudian, Harry kembali ke Hogwarts bersama Ron dan Hermione. Namun perjalanan mereka tidak biasa. Untuk pertama kalinya, keamanan sekolah diperketat. Kereta Hogwarts Express bahkan berhenti mendadak karena makhluk mengerikan masuk ke dalam gerbong Dementor, penjaga Azkaban yang mengisap semua kebahagiaan. Saat Dementor mendekat, udara menjadi dingin membeku, napas terasa sulit, dan semua kenangan indah lenyap. Harry merasakan ketakutan yang luar biasa. Ia mendengar suara jeritan ibunya sebelum meninggal. Tubuhnya melemah, dan ia pingsan. Ini adalah pertemuan pertamanya dengan Dementor. Dan itu menjadi awal dari trauma yang menghantui. Di Hogwarts, pelajaran dimulai. Tahun ini ada guru baru untuk mata pelajaran pertahanan terhadap ilmu hitam Profesor Remus Lupin. Ia bukan hanya guru yang cerdas, tapi juga bijak dan baik hati. Lupin melihat betapa trauma Harry setelah pertemuan dengan Dementor, dan ia memutuskan untuk mengajarinya sihir pertahanan khusus bernama Patronus. Patronus adalah mantra pelindung yang hanya bisa dipanggil dengan kenangan paling bahagia. Setiap kali berlatih, Harry berusaha keras mengingat kebahagiaan yang pernah ia rasakan. Namun, selalu saja ia hampir gagal mendengar lagi suara jeritan ibunya. Sampai akhirnya, dengan tekad kuat, ia berhasil memunculkan cahaya yang indah, awal dari Patronus yang kelak menjadi penyelamat hidupnya. Sementara itu, misteri semakin tebal. Harry mengetahui lebih banyak tentang Sirius Black. Ia diyakini sebagai sahabat dekat ayahnya, James Potter. Namun, justru dialah yang mengkhianati keluarga Potter dan menyerahkan mereka kepada Voldemort. Fakta ini membuat Harry marah, membakar dendam di hatinya. Ia bersumpah akan membalas perbuatan Sirius
jika bertemu dengannya. Tapi dunia sihir tidak pernah sesederhana itu. Banyak rahasia yang tersembunyi di balik bayangan. Harry menerima sebuah peta ajaib bernama Marauder's Map. Peta yang bisa menampilkan seluruh isi Hogwarts beserta setiap orang di dalamnya. Dari peta ini, Harry mengetahui sesuatu yang mengejutkan. Nama Peter Pettigrew muncul. Padahal semua orang percaya ia sudah mati bertahun-tahun lalu. Semua mencapai puncaknya ketika Ron diserang oleh seekor anjing hitam besar dan diseret ke Shrieking Shack, rumah kosong berhantu di dekat Hogsmeade. Harry dan Hermione mengejarnya hanya untuk menemukan kebenaran yang mengubah segalanya. Anjing itu ternyata adalah Sirius Black yang bisa berubah menjadi animagus. Di sana muncul pula Profesor Lupin dan akhirnya terungkap fakta sebenarnya. Sirius tidak bersalah. Dialah korban pengkhianatan. Pengkhianat sesungguhnya adalah Peter Pettigrew yang selama ini bersembunyi dalam wujud Scabbers, tikus peliharaan Ron. Pettigrew lah yang menyerahkan keluarga Potter kepada Voldemort. Namun, sebelum mereka bisa membawa Pettigrew ke hadapan keadilan, bulan purnama muncul. Lupin berubah menjadi manusia serigala dan situasi menjadi kacau. Sirius melawan Lupin untuk melindungi Harry dan teman-temannya. Setelah itu, Dementor datang, ratusan jumlahnya menyerang Sirius dan Harry di tepi danau. Harry hampir mati ketika tiba-tiba cahaya Patronus yang sangat kuat muncul, mengusir semua Dementor. Harry percaya ia melihat ayahnya menolongnya. Tapi kenyataannya, Patronus itu adalah miliknya sendiri, Harry dari masa depan. Dengan bantuan Time Turner milik Hermione, mereka kembali ke masa lalu, menyelamatkan Sirius dari eksekusi dan juga menyelamatkan Buckbeak, Hippogriff yang akan dihukum mati. Sirius akhirnya kabur menunggangi Buckbeak, meskipun ia tetap menjadi buronan. Sebelum pergi, Sirius meninggalkan pesan yang menyentuh hati Harry bahwa ia adalah sahabat sejati orang tuanya dan ingin menjadi keluarga bagi Harry. Cerita berakhir dengan Harry kembali ke Hogwarts. Kali ini dengan hati yang lebih kuat. Meski banyak hal masih gelap, ia menemukan harapan. Ia tidak sendirian. Ada seseorang di luar sana yang mencintainya seperti keluarga. Dengan Patronus yang sempurna dan semangat yang baru, Harry melangkah ke masa depan, siap menghadapi apapun yang akan datang.